Biarkan aku bicara, jangan memotong pembicaraanku. Aku tak punya banyak waktu untuk kalian. Mereka akan datang menjemputku pukul 6 malam ini. Besok pagi aku tak akan berada di sini lagi. Aku akan menuju ke suatu tempat yang tak seorang pun di dunia ini dapat mengetahuinya. Aku akan menempuhnya dengan bangga. Seumur hidup, aku telah mencari sesuatu yang membuatku dipenuhi rasa bangga, membuatku unggul dari siapapun. Namun aku hanyalah seorang pelacur, pelacur yang sukses. Dan di antara semua laki-laki yang ku kenal, mereka hanya mengobarkan satu hasrat ke dalam diriku, yakni hasrat untuk mengangkat tangan dan menghantamkannya ke wajah mereka. Nomor 1, ayahku. Ayahku seorang petani miskin yang tidak dapat membaca dan menulis, yang rela menukarkan anak gadisnya dengan mas kawin bila masih ada waktu, yang tetap akan menyantap makan malamnya jika salah satu anak perempuannya yang mati, yang akan memukuli ibu jika yang mati itu adalah anak laki-lakinya, yang dengan kematiannya mengantarkan aku kepada lelaki nomor 2, pamanku. Seorang lelaki yang mengizinkanku tinggal di rumahnya dan menyekolahkanku di Kairo. Suatu malam, aku tidur di bangku kecilku. Diam-diam paman datang. Jemarinya terus meraba kakiku hingga ke pangkal pahaku. Kurasakan bibir paman menyentuh mulutku, menekan leherku, dadaku. Paman? Ya, paman sering melakukannya. Lepas sekolah menengah, paman mengawinkanku dengan imbalan mas kawin 2 kali lipat kepada lelaki nomor 3, Tuan Mahmud. Lelaki yang berusia lebih dari 60 tahun. Ia memiliki bisul berlubang yang membengkak lebar di dagunya. Ia selalu menyemburkan makian bila melihatku melakukan kesalahan. Suatu hari, ia menemukan sisa makanan di kotak sampah. Firdaus! Balik kau iblis! Lihat ini! Hei Firdaus! Kau sengaja membuang neraka jahanam kau! Iblis kau Firdaus! Ia memukuli wajahku, kepalaku, dan seluruh tubuhku. Aku meninggalkan dia dan pergi ke jalanan. Firdaus, ya, namaku Firdaus. Aku mau. Dan disinilah aku bertemu dengan lelaki. Ia menawariku tumpangan. Sesampai di rumahnya, ia membopongku ke tempat tidur. Nafasnya yang harum, sentuhannya yang lembut. Untukku, Tuan. Ia memberikanku uang 10 pon. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Mulai sejak saat itu dan seterusnya, aku berjalan dengan kepala tegak. Aku memandang setiap pria ke arah matanya. Ya, aku memandang setiap pria ke arah matanya. Berbekal ijazah sekolah menengah, aku memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan. Di perusahaan inilah aku bertemu dengan lelaki nomor 4, Ibrahim. Lelaki yang memiliki rasa hormat yang tinggi dan perhatian yang kurasakan jujur. Suatu hari, aku bertemu dengan Ibrahim. Hari itu kami sama-sama tak bisa menyembunyikan perasaan kami masing-masing. Kami mengungkapkan segala hal yang ingin kami katakan. Kami menyerahkan diri satu sama lain dalam satu pelukan. Pelukan yang lama dan hangat. Dunia seakan-akan ada dalam genggamanku. Suatu pagi, rekan kerjaku bertanya kepadaku, "Ada apa denganmu, Firdaus? Wajahmu tidak seperti biasanya, seperti ada yang memancar dari dalam dirimu." Aku sedang jatuh cinta. Pada
Pada saat bersamaan, aku melihat sekelompok orang mengelilingi Ibrahim, lalu satu persatu mengatakan selamat. Salah satu karyawan mengatakan bahwa ia telah bertunangan dengan seorang gadis anak direktur. Aku belum pernah mengalami penderitaan seperti ini. Kini aku menyadari kenyataan, menginsyafi kebenaran. Aku tak perlu menjadi apa yang kuimpikan. Menjadi seorang pelacur sukses lebih baik daripada seorang suci yang sesat. Ya, kini aku melanjutkan duniaku menjadi seorang pelacur yang paling sukses di negeri ini. Maka datanglah pada saat itu lelaki nomor 5, Marzuk. Ia seorang germo dan kami bercakap agak lama. Ia memintaku untuk menjadi budaknya, tetapi aku tidak mau. Ia berkata kepadaku, di dunia ini hanya ada 2 golongan, menjadi budak atau menjadi majikan. Dan ia berkata, perempuan tidak mungkin bisa menjadi majikan. Pertengkaran hebat pun terjadi. Ia mengambil pisau dari sakunya, tetapi tanganku lebih cepat dari tangannya. Ku ambil pisau itu dan mengujamkannya dalam lehernya. Marzuk mati. Aku meninggalkannya dan melanjutkan duniaku kembali. Dan disinilah aku bertemu dengan lelaki nomor 6, seorang pangeran Arab. Seorang pangeran yang mampu membayarku berapapun tinggi hargaku. 3.000 pon, Tuan. Baiklah. Mari, Tuan. Dalam setiap gerakannya, ia selalu mengulangi pertanyaan dungunya. Apakah aku merasakan nikmat? Iya, Tuan. Aku merasakan nikmat. Ia mengulangi pertanyaan itu dan aku menjawab, iya, Tuan. Aku merasakan nikmat. Ia semakin bergairah dan semakin dungu. Tidak, aku tidak merasakan apapun. Ketika ia mengeluarkan uang 3.000 pon, aku masih merasakan amarah. Aku ambil uang itu dan kurobek menjadi serpihan kecil. Seakan-akan aku telah mencabik-cabik semua laki-laki yang kukenal. Ayah, paman, Ibrahim, Mahmud, Marzuk. Lalu ku ambil pisau. Menancapkan pisau ini ke lehermu pun semudah itu. Hanya memerlukan gerakan yang sama. Tetapi ia hanya tertawa kecil seolah menantangku. Aku semakin geram. Ku angkat pisau itu tinggi-tinggi. Sekelompok orang datang. Mereka adalah suruhan para polisi. Mereka membawaku ke penjara. Mereka menghukumku sampai mati. Maka disinilah aku. Aku memang bisa dibebaskan bila mengirim surat permohonan kepada presiden. Tetapi aku tidak mau. Aku lebih baik mati karena kejahatan yang aku lakukan daripada salah satu kejahatan yang kalian lakukan. Sekarang, aku telah menunggu mereka menuju ke suatu tempat yang tidak dapat seorang pun di dunia ini dapat mengetahuinya. Aku akan menempuhnya dengan bangga karena aku telah mengungkapkan kebenaran. Kebenaran yang liar dan berbahaya.